Mari kita bersatu dalam doa. Kalau hidup kami sampai hari ini bukan karena kuat dan gagah hebat kami, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kebaikan Tuhan kami mampu sampai di bulan Oktober ini. Terus jaga kami, terus berikan kekuatan bagi kami untuk menang dalam segala perkara dalam hidup kami. Kami butuh firman Tuhan untuk membagikan iman, untuk membagikan pengharapan bagi setiap kami. Kami juga akan menerima tubuh darah Yesus. Kami akan diurapi dengan minyak. Janji Tuhan, di akhir zaman ini yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Kami dipersiapkan menjadi jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Gereja Tiberias Indonesia, dan juga Bapak Ibu yang mengikuti ibadah live streaming ya. Dari mimbar ini saya ingin mengucapkan selamat hari Minggu, Shalom semuanya. Biarlah damai sejahtera dan sukacita ya dari Tuhan selalu mengisi hati dan pikiran kita. Tidak terasa sudah masuk minggu yang ketiga. Ya, tidak terasa minggu depan minggu keempat kita tinggalkan Oktober, November, Desember, tahun baru 2026 ya. Pasti semua udah persiapin pohon Natal ya. Ya, pohon Natal keluar, Kristen pohon Natal juga keluar juga Bapak Ibu ya kan. Keluar dari gudang ya. Tapi kalau ini bukan Kristen pohon Natal ini. Ini Kristen setia. Ya kenapa? Karena dari mulai Januari sampai Oktober saya lihat semuanya masih tetap setia beribadah ya. Puji Tuhan. Oke, kita langsung masuk dalam firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada hari ini. Judulnya adalah dunia sebagai arena pertandingan iman. Ya, judulnya adalah dunia sebagai arena pertandingan iman. Kita buka Alkitab kita dari 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-12. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-12. Silakan Pak. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Oke. Keterangan dari ayat ini apa? Hidup ini seperti pertandingan iman, di mana setiap hari kita diuji dan ditantang untuk tetap setia kepada Tuhan hingga akhirnya menerima hidup yang kekal. Satu pesan dari seorang anak muda bernama Timotius. Ya, Timotius ini adalah teman pelayanannya dari Paulus, seorang anak muda yang selalu dididik oleh Paulus ya untuk menjadi anak-anak muda yang militan, yang berani memberitakan firman Tuhan. Timotius mendapatkan hikmat dari Tuhan dengan mengatakan dalam firman-Nya, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Ya kan? Pertandingan iman itu adalah apa? Adalah kehidupan sehari-hari kita yang Tuhan izinkan kita berhadapan dengan tantangan. Jadi tantangan-tantangan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Tantangan apa? Ekonomi kah, pekerjaan kah, rumah tangga kah, sakit penyakit dan sebagainya. Timotius mengatakan disitulah ada pertandingan iman. Kenapa? Karena kita punya iman, masalah kita beres. Kita punya iman, penyakit kita disembuhkan. Kita punya iman, masalah ekonomi kita dipulihkan. Kita punya iman, Pak saya punya iman, suami saya bertobat. Saya punya iman, istri saya bertobat. Saya punya iman, anak-anak saya bertobat. Saya punya iman, saya punya iman, saya punya iman. Ya, dengan kita mengatakan saya punya iman, dengan kata lain kita punya pengharapan kita kepada Tuhan. Disitulah pertandingan iman kita sedang berjalan, sedang berlangsung. Ingat ya, pertandingan itu pasti ada kalah, pasti ada menang. Tetapi Bapak Ibu dan saya, kita ini yang backup kita bukan manusia. Yang backup kita, yang ada di belakang kita, itu adalah Tuhan Yesus. Amin ya. Alkitab mengatakan kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Dengan kata lain, siapapun lawan kita, maupun sebesar atau setinggi Goliat, ya kan tidak ada yang bisa mengalahkan kalau Bapak Ibu dan saya bersama Tuhan. Amin ya. Karena apa? Karena perjanjian lama Daud memberikan bukti. Dia datang kepada Saul, dia minta izin untuk bertanding melawan Goliat, dia izin untuk berperang melawan Goliat, sampai Saul mengatakan apa? Dari mana keberanianmu itu?
Saul aja sebagai raja bagi bangsa orang, bagi orang Israel, dia tidak berani. Tapi Daud dengan iman dia mengatakan apa? Aku berperang melawan Goliat bukan dengan kekuatanku. Aku berperang melawan Goliat karena Tuhan besertaku. Ya, jadi pertandingan iman yang kita hadapi di sini bukan dengan kepintaran kita lawan, nggak bakal bisa. Hitungan matematika manusia tidak ada yang bisa untuk menang di akhir zaman ini. Masa-masa sukar terjadi, masa-masa sulit terjadi. Ilmu pengetahuan apapun tidak akan bisa memberikan kemenangan bagi Bapak Ibu dan saya. Pertandingan iman ini akan menang kalau kita bersama Tuhan Yesus. Ya, sejarah Alkitab sudah membuktikan. Ya kan, perjanjian lama dan perjanjian baru sudah membuktikan. Orang yang mengandalkan kekuatan sendiri tidak akan bisa mendapatkan kemenangan. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, di situ kemenangan terjadi. Amin ya. Dan orang-orang yang lulus dalam pertandingan iman itu, Alkitab tadi mengatakan apa? Rebutlah hidup yang kekal. Ya kan, Tuhan mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya, kekristenan bukan hanya berbicara kekayaan, kekristenan bukan hanya berbicara mujizat, bukan hanya promosi, tetapi kekristenan, pengajaran yang benar adalah apa? Mendidik setiap murid-muridnya, mendidik setiap pengikut Kristus untuk apa? Berjuang untuk mendapatkan hidup yang kekal. Ya, karena apa? Hidup ini apa sih Bapak Ibu? Coba definisi dari hidup apa? Ya kan, Alkitab mengatakan hidup ini bagaikan uap. Alkitab jelas memberikan itu. Hidup bagaikan uap. Mau kaya, hidup orang itu bagaikan uap. Mau miskin, hidup orang itu bagaikan uap. Mau punya jabatan, hidup orang itu bagaikan uap. Mau nggak punya jabatan, nganggur, nggak punya pekerjaan, jobless, kena PHK, hidup itu bagaikan uap. Jadi kalau disimpulkan Bapak Ibu, hidup di dunia ini sementara bagaikan uap, kapan saja bisa hilang. Ya, kekuatan mana yang bisa menahan kematian menjemput kita? Nggak ada yang bisa. Iya kan, mau orang kaya apapun, mau dia punya jabatan sepenting apapun di negeri ini, tidak ada yang bisa menahan waktunya kalau memang dia sudah selesai di dunia ini. Makanya kekristenan yang benar adalah apa? Yang mengajarkan pengikutnya, yang mengajarkan followersnya, yang mengajarkan murid-muridnya untuk apa? Jangan terlena dengan dunia, berjuanglah untuk hidup yang kekal. Saya baca-baca ada satu artikel Bapak Ibu ya di internet. Ya, salah satu pendeta ini dari Afrika, saya lupa namanya, tapi dia banyak tulisan-tulisan Bapak Ibu. Dia katakan begini, kesuksesan sebagai orang Kristen adalah bukan karena dia punya mobil mewah, rumah mewah, bukan itu. Kesuksesan kita sebagai anak Tuhan adalah ketika namaku itu tercatat di dalam kitab kehidupan. Ya, itulah kesuksesan kita sebagai orang percaya. Itulah buahnya kalau Bapak Ibu dan saya setia. Itulah reward yang akan kita dapatkan. Mahkota kehidupan itu berbicara nama Bapak Ibu dan saya, nama keluarga kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Mendiang Papa Riaji bersama Ibu Gembala ya selalu mengingatkan kepada kita, jangan sampai nama kita yang sudah tertulis dalam buku kehidupan dicoret sama Tuhan. Ya, jaminan keselamatan itu ya tidak jadi dalam hidup kita. Janji tentang keselamatan selalu ada. Tapi orang-orang yang gak sungguh-sungguh hidupnya di dalam Tuhan, dia bisa kehilangan keselamatan yang sudah Tuhan janjikan. Amin ya. Bekerja boleh, bisnis, ayo saya dukung doa. Setiap hari Minggu altar call saya doakan yang bisnis, yang buka toko, yang sekolah, ada yang mau masuk STAN, mau masuk ITB, mau masuk Unpad, saya dukung doa. Saya dukung doa yang Bapak Ibu yang bisnis batu bara, bisnis nikel, ya kan, bisnis alkes, saya dukung doa. Tapi jangan lupa, kehidupan dalam dunia ini hanya sementara. Ya, yang mau sekolah tinggi S1, S2, S3, S lilin, S doger. Ya kan? Ya kan? Saya dukung doa. Mau S1, mau S2, mau jadi dokter, mau jadi profesor, saya dukung doa dari mimbar ini. Tapi jangan lupa, hidup di dunia ini hanya sementara. Jadi harus tahu yang paling utama itu apa? Yaitu merebut hidup yang kekal. Jangan terlena ya dengan keasikan kita cari uang, jangan terlena dengan keasikan kita berbisnis ya. Jangan terlena, waduh udah punya uang banyak, terlena.
Ya, akhirnya lupa untuk apa? Berjuang untuk hidup yang kekal. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, buat apa punya seluruh dunia tapi binasa? Ya, pertandingan iman mengajarkan kita untuk mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan menang dalam pertandingan iman. Dan hadiah yang utama adalah Bapak Ibu dan saya, kita jadi warga sorga. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, kita langsung masuk dalam pertanyaan. Nah, belajar dari Alkitab, bagaimana kita bisa menang dalam pertandingan iman di tengah godaan dan tantangan dunia. Oke, saya ulangi ya, belajar dari Alkitab, bagaimana kita bisa menang dalam pertandingan iman di tengah godaan dan tantangan dunia. Yuk, bagaimana kita bisa menang? Yang pertama adalah dunia itu selalu menguji kesabaran iman. Ya, dunia itu menguji kesabaran iman. Kita lihat Roma 5 ayat 3 sampai 4. Silakan Pak. Roma 5 ayatnya ketiga sampai keempat. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Oke, ketika ayat ini apa maksudnya? Tantangan hidup mengajarkan kita sabar dan tetap percaya kepada Tuhan. Ya, penulisan di kitab Roma, bagaimana Paulus Bapak Ibu ketika dia menulis juga kepada jemaat di Filipi, Paulus itu sedang ada dalam penjara. Ya, masuknya Paulus dalam penjara Bapak Ibu itu artinya apa? Bahwa dia sedang diuji dalam kesabaran imannya. Ya, ketika Paulus masuk dalam penjara bukan karena dia curi uang. Ya, bukan karena dia, mohon maaf ya, melakukan tindakan-tindakan asusila, bukan. Tetapi apa yang dilakukan Paulus karena dia penginjilan, banyak orang bertobat di kota Roma dan itu menyinggung pemerintahan di zaman itu. Ya, jadi Paulus ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Nah, apa yang terjadi? Apakah ketika Paulus dalam penjara itu bersungut-sungut? Tidak. Karena Paulus sudah tahu konsekuensinya dia menjadi hamba Tuhan. Tuhan langsung ngomong kepada Paulus ketika Paulus ditabiskan menjadi hamba Tuhan. Paulus, engkau akan menderita karena namaku. Ya kan, jadi Paulus sudah mempersiapkan diri menghadapi apa? Kesengsaraan. Masuk penjara itu adalah kesengsaraan. Masuk penjara itu adalah apa? Ujian dari kesabaran imannya Paulus. Makanya Paulus memberikan nasihat kepada kita apa? Kalau Bapak Ibu dan saya sedang diuji, sedang dalam kesengsaraan, saya rangkumkan Bapak Ibu, kalau hidup kita dalam kesengsaraan, kesengsaraan itu menghasilkan ketekunan. Kesengsaraan menghasilkan ketekunan, ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji akhirnya menimbulkan pengharapan. Ya, inilah nilai-nilai kekristenan yang abadi Bapak Ibu. Inilah nilai-nilai kekristenan yang tidak bisa diganggu gugat dengan apapun. Kalau Bapak Ibu menjadi Kristen-Kristen yang sejati, menghadapi ujian iman bukan bersungut-sungut sama Tuhan. Ya, Kristen sejati ketika dia sedang dalam kesengsaraan, sedang dalam ujian, kesabaran iman kita melihat apa? Dari firman Tuhan, kebenarannya apa sih kalau saya sedang diuji sama Tuhan? Kebenarannya apa sih ketika saya ada dalam kesengsaraan? Kesengsaraan di mata Tuhan bukan untuk menghancurkan hidup Bapak Ibu dan saya, tetapi untuk mengangkat nilai-nilai kekristenan. Apa itu? Kesengsaraan menghasilkan ketekunan, menghasilkan tahan uji, dan menghasilkan pengharapan. Ini tidak diajarkan sama orang dunia. Kalau orang dunia ada masalah, tolong dibantulah, bisa ada jalan pintas enggak? Ya, kalau orang dunia, tolong dibantu enggak? Dukun mana yang hebat? Kalau orang dunia, ada mantra apa yang hebat? Ya kan, bagaimana nih dompet supaya enggak ceban goceng, mantranya apa? Blub. Ah, itu dia. Enggak bisa. Kalau sama Tuhan, pasti Tuhan izinkan ada kesengsaraan. Rupanya firman Tuhan menyadarkan kita. Kesengsaraan, masalah, mungkin ada penyakit, ya, mungkin ada masalah ekonomi, lagi sulit dan sebagainya. Sengsara enggak? Sengsara. Tapi rupanya kesengsaraan itulah menghasilkan ketekunan kita cari Tuhan. Ketika kita tekun cari Tuhan,
hari Minggu ibadah, tengah minggu ibadah, bangun pagi doa, malam berdoa, setiap hari baca Alkitab, kita tekun cari Tuhan, tiba-tiba kita melihat ke belakang dalam hidup kita. Oh iya ya, rupanya saya sudah terlalu jauh dari Tuhan. Sudah 2 tahun gak ke gereja, sudah 2 tahun gak berdoa, sudah 2 tahun gak baca Alkitab, sudah bertahun-tahun aku jauh dari kehidupan rohani. Makanya Tuhan izinkan ada kesengsaraan dalam hidupku. Semua mendatangkan kebaikan, ketekunan. Ya, dari ketekunan tahan uji. Setelah tekun cari Tuhan, Tuhan izinkan lagi ada masalah, jebret. Tapi ketika masalah yang kedua, nggak panik ketika seperti yang pertama. Yang pertama kan, aduh bagaimana nih, aduh bagaimana. Yang kedua sudah tahan uji. Enggak, aku bisa kok, aku kuat kok. Aku tidak mengeluh, aku tetap mengucap syukur, aku tetap cari Tuhan, aku tetap setia gereja, tahan uji. Dan akhirnya orang-orang yang tahan uji membawa pengharapannya kepada Tuhan. Alkitab mengatakan pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ya, jadi kalau hari ini sedang diproses Tuhan, ingat dunia ini arena pertandingan iman. Ya, kalau kita sedang diuji sama Tuhan, ingat tulisan saya, bisa dikeluarkan quote-nya tadi, tantangan hidup mengajarkan kita sabar. Ya, tantangan hidup mengajarkan kita sabar dan tetap percaya kepada Tuhan. Bisa dikeluarkan quote-nya yang pertama. Ya kan, tantangan hidup mengajarkan kita sabar. Ya, kata sabar itu tadi kesengsaraan, menghasilkan ketekunan, menghasilkan tahan uji dan pengharapan. Sabar itu artinya. Dan akhirnya dengan pengharapan kita tetap percaya kepada Tuhan. Mungkin ada yang mulai ragu sama Tuhan. Tuhan jawab doa saya enggak? Boro-boro jawab, denger enggak? Ya, mungkin ada yang mulai ngambek sama Tuhan. Mungkin tadi ada yang mulai ke gereja malas-malasan. Percuma ke gereja, Tuhan enggak jawab doa saya. Bukan secara kebetulan Bapak Ibu datang pada hari ini. Kita bertemu, kita baku dapa mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Siapapun yang sedang putus asa, siapapun yang sedang hopeless, siapapun yang sedang dalam titik yang terendah, ingat kesengsaraan menghasilkan ketekunan, tahan uji dan pengharapan. Tetap sabar dan tetap percaya kepada Tuhan. Karena di bawah kolong langit ini semua ada waktunya. Kalau Tuhan belum jawab, berarti Tuhan sedang bekerja. Mungkin masalahmu benang kusut. Saya pernah katakan di sini, benang kusut itu pasti ada waktu untuk menguraikan benangnya supaya rapih lagi. Kalau sudah rapi, ya pasti ada mujizat. Kalau sudah oke, pasti ada pertolongan. Amin. Percaya sama Tuhan. Kalau di tahun 2024 Tuhan tolong kita, tahun 2023 Tuhan tolong kita. Mungkin Bapak Ibu yang datang dari Bali G tahun 70 melihat pertolongan Tuhan, jangan dilupain Pak. Mungkin tahun 71, tahun 72, tahun 75 baru menikah, hidup sulit, tapi ada pertolongan Tuhan. Kalau di tahun 70 saja Tuhan tolong, di tahun 80 Tuhan tolong, di tahun 90 Tuhan tolong, di tahun 2000 Tuhan tolong, sampai tahun ini Tuhan tolong, sampai kapan? Sampai selama-lamanya Tuhan pasti tolong kita. Karena kalau Allah sudah berjanji, Dia tidak akan pernah bisa menggagalkannya. Ya, apa yang sudah keluar dari mulut Tuhan pasti akan digenapi. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, jadi bagaimana kita menang ya dalam pertandingan iman ini? Yang pertama, dunia itu menguji kesabaran iman kita. Ingat ya, kalau sedang diuji ada kesengsaraan, tadi nilai-nilai kekristenan itu. Kesengsaraan menghasilkan ketekunan, tahan uji, dan akhirnya ada pengharapan di sana. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dunia berbicara apa? Yang kedua adalah dunia menguji prioritas hidup. Ya, dunia menguji prioritas hidup. Kita lihat Kolose 3 ayatnya yang kedua. Silakan Pak. Kolose 3 ayatnya yang kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Oke, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Keterangan dari ayat ini apa? Dunia sering menarik kita kepada hal-hal yang sementara. Tetapi iman menuntun kita untuk memprioritaskan Tuhan dan hal-hal yang kekal. Ya, dunia tahu kalau Bapak Ibu sedang beribadah pada hari ini. Dunia tahu hati Bapak Ibu rindu untuk memuji Tuhan, rindu untuk menyembah Tuhan. Dunia tahu bahwa Bapak Ibu mempunyai satu prinsip, ya, bahwa Tuhan itu number one, bahwa Tuhan itu segalanya bagi kehidupan kita orang percaya.
Tetapi dunia tidak akan pernah menyerah untuk menggeser Tuhan, bukan jadi yang utama dalam hidup kita. Dunia tidak pernah menyerah. Buktinya apa? Buktinya banyak orang-orang Kristen yang meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena tawaran dunia. Ya, bukan rahasia umum lagi Bapak Ibu. Ya kan? Banyak orang yang tinggalkan Yesus cuma gara-gara apa? Cuma gara-gara jabatan. Bukan rahasia lagi. Kenapa orang tinggalkan Yesus? Cuma gara-gara jabatan, harta. Ya kan? Bukan rahasia umum lagi banyak orang tinggalkan Yesus cuma gara-gara pasangan hidup, percintaan laki-laki dan perempuan. Ya, dulu memprioritaskan Tuhan, dulu menjadikan Tuhan nomor satu, tetapi apa? Karena godaan begitu kuat dan orang itu kerohaniannya dangkal, ya pasti jatuh juga. Ya, kita nggak bisa mengatakan, oh saya kuat Pak. Ya, Bapak mau tawarin saya 1 triliun, saya nggak bakal tergoda. Ya, nggak bakal tergoda di depan, tapi di parkiran tolong dibantulah. Kan banyak di situ, kan banyak yang terjadi. Di depan orang menolak, tapi di belakang tolong ditransfer. Ya, kemunafikan terjadi. Kenapa? Karena apa? Karena banyak orang Kristen tidak memikirkan perkara yang di atas, dia hanya memikirkan hal-hal yang sementara. Apa hal sementara? Ya kekayaan itu sementara. Jabatan itu sementara. Iya kan? Apalagi kenyamanan-kenyamanan itu sementara. Justru yang sementara-sementara itu dipakai iblis untuk apa? Menjebak Bapak Ibu dan saya. Akhirnya lupa untuk apa? Memikirkan perkara-perkara yang di atas. Nggak salah diberkati. Saya dukung Bapak Ibu jemaat Betos dan live streaming diberkati Tuhan. Saya doa semuanya tidak kekurangan, prosper, berkelimpahan. Tetapi jangan lupa, hal-hal itu hanya sementara. Tidak dibawa mati. Iya kan? Saya berapa kali kedukaan. Ya, yang pulang ke rumah Bapak di surga, orang-orang yang sangat diberkati. Ya, ketika sampai di San Diego, sampai di Pondok Rangon, sampai di di Kampung Kandang sana, di daerah Jakarta Selatan. Saya bilang, oh cuma begini doang hidup ya. Ya, masih hidup, wah. Kemewahan, semua ada, fasilitas ada, dan sebagainya. Ketika mati, tubuh ini kembali kepada debu. Saya sendiri pendeta yang lemparin tanahnya. Coba masih hidup, mau gak dilempar tanahnya? Oh jangan lempar-lempar kau, aku bos. Jangan lempar-lempar kau, perusahaan ini aku yang pegang. Tapi kalau udah mati, pendeta yang lempar tanahnya Bapak Ibu. Ya, saya ingin kasih tahu, hidup tuh begitu. Iya kan, bukan berarti kita tidak menikmati berkat. Bersyukur Bapak Ibu diberkati, bersyukur ada fasilitas, bersyukur sampai hari ini berkat Tuhan seperti gelombang laut yang tidak pernah putus ya. Tetapi jangan terlena. Kolose 3 ayat 2 mengingatkan, jangan terlena anak-anak Tuhan. Dengan apa yang sudah didapatkan hari ini, jangan terlena. Tetap pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ada haleluya Tiberias, amin ya. Amin ya, itu dia ya. Jadi tadi saya katakan, yuk, dunia sering menarik kita. Bisa dikeluarkan quote-nya yang kedua. Dunia sering menarik kita kepada hal-hal sementara. Tetapi iman menuntun kita. Mas bisa dikeluarkan quote-nya? Yuk. Dunia sering menarik kita kepada hal-hal sementara. Tetapi iman menuntun kita untuk memprioritaskan Tuhan dan hal-hal yang kekal. Ya Pak, kalau udah banyak duit, ya lihat tabungan tersenyum terus ya. Udah gak dak-dikduk lagi kalau cek ATM Pak ya. Banyak berlutut Pak di samping tempat tidur. Karena banyak godaan di sana, ya. Kalau sudah berlimpah semuanya, hati-hati. Tetap Tuhan yang menjadi prioritas utama. Ya Pak, kalau tender batu baranya udah gol, ya. Tender nikelnya sudah gol, ya. Bisnisnya partai besarnya sudah gol, udah masuk transferan, sudah di WA, Pak sudah masuk ya transferannya, dilihat. Wah haleluya, mata sampai juling-juling. Tetap Tuhan Yesus harus yang menjadi prioritas dalam hidup. Ya, tetap tekun ibadahnya Pak. Ya, tetap tekun baca Alkitabnya. Jangan pas udah banyak duit,
nggak baca Alkitab lagi. Cobaan goceng, baca. Jangan. Ya, konsisten, jadikan Tuhan yang paling utama dalam hidup kita. Amin. Ya, hidup manusia sampai berapa sih umurnya? 70? Ya, benar nggak? Kata Alkitab Musa di Mazmur 90, kalau kuat 80. Setelah itu syaraf kejepit, sakit persendian, ya naik tangga udah nggak bisa, opung sudah nggak bisa dengar, mata katarak. Tapi kalau lihat duit, jelas ini ya kan. Opung katarak, iya, opung. Ya, ada berkat. Oh, haleluya. Kenapa mata opung langsung jelas ya? Ya, hati-hati ya. Tuhan adalah Allah yang cemburu. Dia nggak suka jadi nomor 2. Memang sifat Allah begitu. Dia nggak suka jadi nomor 3, apalagi nomor 10. Keterlaluan kalau jadi nomor 10. Bertobat ya. Kalau ada orang Kristen jadikan Tuhan nomor 10. Ya, 10 itu tahu nggak nomornya siapa? Maradona, Bapak Ibu ya kan. Argentina. Ya, jadikan Tuhan yang menjadi prioritas hidup kita. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Menikmati berkat Tuhan, bersyukur. Tapi jangan pernah geser Tuhan jadi nomor 2, jadi nomor 3. Tetap Tuhan selalu number 1 dalam hidup kita. Kasih kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya, yang kedua, dunia berbicara apa? Dunia menguji prioritas hidup kita, ya. Jangan sampai kita tergoda dengan tawaran-tawaran dunia sehingga Tuhan tidak lagi jadi prioritas. Yesus harus jadi prioritas yang utama. Itu yang kedua. Dan yang ketiga terakhir, tentang kekudusan. Apa yang Alkitab ajarkan? Kekudusan harus dijaga di tengah dunia. Ya, kita lihat Alkitab kita 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-7. Silakan Pak. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Oke. Keterangan dari ayat ini, iman yang hidup menuntun kita untuk hidup kudus. Kekudusan, ya, kekudusan bukan pilihan, tetapi apa? Tetapi panggilan, ya, panggilan Tuhan agar kita berbeda dengan dunia. Apa yang membedakan kita dengan orang dunia? Mobilkah yang kita bawa? Motorkah yang kita kendarai? Apakah baju kita kah mereknya berbeda dengan orang dunia? Apakah jam tangan? Oh, jam tangan mereka palsu Pak. Saya Rolex Pak, 300 juta. Ya, bukan itu. Ya, orang dunia bisa beli jam Rolex, orang dunia bisa beli mobil Ferrari, orang dunia bisa beli rumah seharga 12 miliar. Orang dunia bisa punya investasi seharga 1 triliun, tapi orang dunia tidak mau hidup dalam kekudusan. Ya, inilah yang membedakan kita dengan orang dunia, Bapak Ibu. Pesan Tuhan melalui kitab Tesalonika mengatakan apa? Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Setelah Yesus menebus dosa Bapak Ibu dan saya, apa yang Alkitab katakan? Dulu dosamu merah seperti kirmizi. Ya, dulu Bapak Ibu dan saya benar-benar hidup di dalam dosa dan tidak ada kekuatan manusia pun bisa menyelesaikan dosa. Ya, karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Oleh darahnya Tuhan tebus kita dan kita dijadikan holy, dijadikan kudus oleh Allah. Dengan apa? Darah anak domba. Jadi kalau kita sudah ditebus dan kita sudah dijadikan kudus sama Tuhan, Tuhan panggil kita, orang-orang kudusnya Tuhan. Orang-orang kudus yang sudah ditebus oleh anakku, dari anak domba Allah. Kemana kalian? Saya Tuhan, saya Tuhan, saya Tuhan. Mari dekat kepadaku. Aku memanggil kamu bukan untuk melakukan yang cemar. Aku memanggil kamu bukan untuk kembali hidup dalam kehidupan yang lama. Tapi aku memanggil kalian yang sudah aku kuduskan untuk setia hidup di dalam kekudusan. Ya, jadi yang membedakan kita dengan orang dunia apa? Ya, hidup kudus. Ya, ketika ditawarin melakukan hal yang tidak baik, kita berani mengatakan apa? Sorry, gue gak ikutan ya pulang kantor dugem. Gue gak ikutan ya pulang kantor karaoke di kota sama kuntilanak. Ya, sorry, gue gak ikutan ya. Lu main anggaran, gue gak ikutan deh.
Ya, daripada nanti gua ditangkap KPK, enggak lah. Nggak apa-apa, gue gaji UMR, 5 roti 2 ikan. Nggak apa-apa, Tuhan pasti bisa berkati gue kok selama gue setia dan taat. Pintu-pintu berkat terbuka. Lu bagaimana bisa hidup? Ingat rumus saya kemarin. Alex 1 ayat 1. EGP emang gue pikirin. Ya, kita harus punya integritas Bapak Ibu. Kita harus punya sikap ya. Ditawarin macam-macam. No. Ayo Pak, yang bapak-bapak yang bisnis kan entertain. Wah. Ya, udah gol nih, cair batu bara nih. Wah, disebar. Teng, masuk. Rekening masuk masing-masing. 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Sebagai ucapan syukur, mari kita ke kota. Kita ketemu kuntilanak di sana. Sebagai orang Kristen, kita berani mengatakan, terima kasih sudah ditransfer Pak. Tapi bertemu dengan kuntilanak aku tidak mau. Tapi mendingan aku pulang ke rumah, berkat yang kupunya. Aku ingin ajak makan istri dan anak-anakku di Plaza Senayan. Itu lebih mulia daripada sama kuntilanak tung teratang tung. Ya, jangan ya Pak ya. Tadi saya katakan Pak, kalau udah banyak duit Pak, jaga hidup kudus Pak. Ya, harus banyak berlutut di samping tempat tidur. Amin Bapak-bapak. Nggak ada yang ngomong Bapak-bapak. Sakit gigi kayaknya. Ada yang sikut Pak, ngomong tuh Pak, pendeta tanya tuh. Ya. Daud jatuh ketika dia lagi perang atau ketika dia jadi raja? Jadi raja. Tuh. Ya, hati-hati ya Pak ya. Udah banyak duit, kartu kredit banyak di dompet ya. Dulu boro-boro bisa beli minyak wangi, udah ada duit. Mulut juga disemprot lah. Iya, ya kan? Baju sudah ada parlente dikit, ya kan? Sepatu dulu beli Taman Puring, dua kali pakai jebol. Sekarang, Gucci, mantap. Ya, gespernya dulu nggak ada tulisan, sekarang ada tulisan G, mantap. Ya kan? Ada tulisan apa tuh? Apa? Horas, Bapak Ibu ya kan? Oh, Horas ala kita. Bukan Hermes, Horas. Iya. Saya kan suka lihat ya, kadang-kadang kalau orang pakai gesper-gesper yang dimasukin bajunya ininya Kadang-kadang, apa kabar? Wah, biar agak-agak digini. Biar gespernya kelihatan. Orang kaya, Bos, orang kaya. Baru beli Singapura. Iya kan? Baru beli Rolex pura-pura. Di mana ya? Ai buasa songoni, Horas le, kan? Kenapa tuh? Rolex 300 juta, mantap. Ya, tapi kalau nggak ada kekudusan, 0. Ya, ngapain? Ya, hati-hati ya. Kekayaan, ya, apa? Ya, semuanya itu bisa membuat kita jatuh. Saya banyak bertemu dengan, banyak orang ya, yang sudah diangkat nggak jaga kekudusan, terjun bebas Pak. Sedih. Mau bangkit lagi berat. Padahal udah diangkat Tuhan. Di mana-mana ada investasinya, asetnya banyak. Tapi nggak jaga kekudusan, nggak setia sama istrinya, selesai. Ya, bapak-bapak udah diberkati, jaga kekudusan, setia sama istri. Amin. Setia, bagus. Kalau betos mah mantap. Yang di sana Bapak Ibu ya kan. Kalau saya di sana saya bilangnya di betos Bapak Ibu. Bercanda. Bu, jaga kekudusan ya ibu-ibu ya. Saya percaya kalau ibu-ibu sih lebih mantap lah. Ya, karena penderitaannya kuat ya Bapak Ibu. Banyak berlutut siang dan malam ya. Boro-boro mikirin dosa Pak. Aduh, tiap bulan doa buat cicilan Pak, ya kan. Boro-boro mikirin kedagingan. Mantap Bu. Ya, kesengsaraan menghasilkan ketekunan, tahan uji dan pengharapan ya. Anak-anak muda, hati-hati ya, pergaulan-pergaulan ya, lawan-lawan jenis ya. Jangan pacaran-pacaran dulu. 15-16 umur udah papi mami, apaan sih? Papi, papi. Kalau orang itu ngomongnya samping Danau Sunter, saya jorokin Bapak Ibu ya kan.
15-16 lu sekolah les yang bener. Les tuh kumon. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Supaya nanti kerja bisa Inggris, bisa. Bisa Mandarin, bisa. Jago. 15-16 kita bikin romantis ya. Makan berdua pecel lele pakai alilin lah. Sekalian obor ya kan. Tuh saya paling geli deh kalau dilihat di mall ya, di mana tuh Metropolitan Mall ya, Sumarekon. Kadang-kadang kan saya sama istri jalan juga ke Sumarekon. Sama yang di Bekasi Barat apa tuh yang baru tuh? Pakuwon ya, Pakuwon kan depannya ada rumah kakak saya tuh di situ di Century. Jadi kita kalau ke Pakuwon tinggal nyebrang. Wah, lihat kadang-kadang pegangan tangan. Cowoknya cungkring gitu kan. Ya. Makan food court Bapak Ibu ya kan. Ya. Kentucky ayam 1 nasi 1. Paket hemat. Udah ngomong dunia akan kuberikan. Ya. Kalau masih makannya paket hemat mah nggak usah ada janji-janji lah. Iya loh, janji-janji berlian lah. Makan lo apa? Paket hemat. Ayam 1 nasi 1 Coca-Cola lagi. Udahlah, jangan macam-macam lah. Ya, sekolah yang benar. Ya, saya ada lagi bimbingan pernikahan Bapak Ibu ya. Udah mau menikah nanti Januari. Ya mereka lagi persiapan lah. Karena dia bilang, wah udah kepotong Natal nih Bang ya. Nanti kita bimbingan November ya. Dia bilang, aduh Bang, ngurus pernikahan pusing juga ya. Pusing. Habis duit Bang, itu dia. Iya loh. Ya kalau nggak sekolah bener, kalau nggak kerja bener mau ngapain? Nyusahin orang tua. Ya itu, makanya saya bilang kerja yang bener. Belajar bener, kerja dulu. Otak lu jangan jorok. Isi firman terus. Ya kan, jangan pacaran dulu ya. Setelah lulus S1 kerja, nah baru buka hati. Tujuannya apa? Persiapan menikah. Ya, makanya jaga kekudusannya anak muda ya, sekolah yang benar. Ya, mumpung orang tua masih sehat, kerjanya bagus. Tanya papa, Pak, pensiun kapan, Pak? Iya, karena apa? Supaya bisa takaran. 15 tahun lagi, berarti 4 tahun ini saya harus belajar benar. Jangan leha-leha jadi mahasiswa abadi. Bapaknya pensiun, masih kuliah, duit nggak ada. Ya, hidup ini harus benar-benar kita lakukan dengan baik. Amin ya. Yang suami jaga hidup kudus, istrinya jaga hidup kudus, anak-anaknya hidup kudus. Kita adalah keluarga Kristen yang hidup kudus. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kesimpulan terakhir, yuk pemain musik, worship leader boleh siap-siap. Menangkan pertandingan iman dengan setia, hidup kudus dan selalu dekat dengan Tuhan. Selamat hari Minggu Tiberias, Tuhan Yesus memberkati. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Tiba saatnya sama-sama umat Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Siapa nasi dan anggur yang akan kita ubah sama-sama dengan iman kita menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari sama-sama umat Tuhan. Kita bangkit berdiri umat Tuhan, sama-sama jemaat Tuhan. Saya undang kita sama bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Menyucikan, menyembuhkan semua darah kita. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh Yesus menyembuhkanku. Darah Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Persiapkan roti dan anggurnya. Kita angkat roti terlebih dahulu. Dengan iman percaya, sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar di mana kami melangkah dijaga malaikat.
Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan tubuh Tuhan Yesus. Kita angkat anggur, sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga. Dalam rumah tangga kami ada orang ketiga, tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu. Bapak Ibu berdoalah masing-masing dengan imanmu supaya kita bisa terus kuat ya dalam pertandingan iman. Rebutlah kehidupan yang kekal, rebutlah mahkota kehidupan. Itulah yang Tuhan persiapkan bagi kita semua. Haleluya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus kuasanya lebih dari roti mana. Pertama, dengan kuasa perjamuan kudus, makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus, kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus, punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal, kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga, diberkati Tuhan, ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit penyakit kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia, hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap kami yang diurapi penuh kemuliaan Tuhan. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia, hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Di malam kami melangkah, dijaga malaikat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Diberkati setiap permohonan doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, hamba mengangkat setiap permohonan doa. Mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tetap bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu Tiberias Bekasi Town Square, Tiberias Betos, Pak Koordinator, Pak David Raharja bersama tim yang melayani. Tuhan berkati. Jeripaya Bapak Ibu dalam pelayanan tidak akan pernah sia-sia. Yang kedua, gembala sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Tuhan berkati. Ibu Gembala selalu sehat, Ibu Gembala panjang umur, bersama keluarga, bersama Bapak Pendeta Aristo, Bapak Pendeta Argo, Tuhan berkati dalam pelayanan yang penuh kuasa dan penuh mujizat Tuhan. Berdoa buat Natal Tiberias tanggal 6 Desember 2025, Tuhan berkati agar acara bisa berjalan dengan baik, tidak turun hujan, diberikan cuaca yang sejuk, dan semua keperluan, semua kebutuhan untuk Natal Tuhan cukupkan. Dan Gelora Bung Karno penuh dengan lautan manusia bagi kita semua yang merayakan Natal bersama-sama di Gelora Bung Karno. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang, dijaga malaikat, tolak celaka, tolak bahaya, tutup bungkus kami semuanya dengan darah Tuhan Yesus. Besok hari Senin kami akan kembali bekerja, anak-anak akan kembali sekolah. Sertai kami Tuhan, apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan sebelum pulang kita terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin.